Saya pikir itu logika, bukan logika hukum. Itu kalau ada pernyataan begitu, saya minta kepada orang Termul yang menyampaikan pernyataan seperti itu, buka ulang deh. Bahkan sebaliknya ada 4 aturan yang menyatakan bahwa eksekusi atas vonis Mahkamah Agung yang terakhir itu harus dilaksanakan. Satu hal yang perlu saya tegaskan ini ya, bahwa kedatangan kami hari ini ke Kejaksaan Agung, Gedung Bundar, ya, bukan karena kebencian kami terhadap Sylvester. Kami tidak ada urusan dengan Sylvester. Ya, urusan kami hari ini adalah dengan penegakan hukum. Kalau saudara Sylvester hari ini sedang mengajukan upaya peninjauan kembali, itu haknya beliau, yang juga kita hormati. Diterima atau tidak diterima itu kan nanti persoalan pembuktian di proses tingkat Mahkamah Agung ya, Supreme Court-nya nanti ya. Nah, jadi harapan kami adalah dengan kasus Sylvester Matutina ini, Kejaksaan Agung, dalam hal ini adalah Jaksa Agung, harus melakukan pembinaan, pengawasan melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan, supaya kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu harus on the track lagi gitu loh. Ini kan rusak sistem hukum kita nih. Perkara tidak dieksekusinya Sylvester Matutina ini sebetulnya seperti membuka kotak Pandora. Adanya kebobrokan penegakan hukum yang luar biasa gitu. Ya, Anda bayangkan ada warga negara lain yang hari ini statusnya sebagai terpidana di Kejaksaan Negeri yang lain sedang dieksekusi, tetapi saudara Sylvester Matutina kok kenapa nggak dieksekusi gitu. Jadi kami mengharapkan mudah-mudahan kedatangan kami tadi dengan Bang Kusnudin, kemudian juga Jahmada Girsang, ya, Anwar Silalahi, ada Pak Hari juga, ya, ada teman-teman aktivis dari KNPRI juga, ya, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Kami ingin mengirim pesan yang jelas dan tegas, mewakili suara hati masyarakat Indonesia yang rindu dan cinta akan penegakan hukum yang berkeadilan. Pesan kami tegas dan jelas, Pak Jaksa Agung, segera eksekusi supaya marwah dan integritas dari lembaga kejaksaan tidak dihancurkan oleh kasus Sylvester Matutina. Itu pesannya. Saya mau bertanya, Bang. Kemarin Ketua Umum Peradi Bersatu menyampaikan bahwa dengan adanya peninjauan kembali yang kemarin diajukan tanggal 5 dan akan disidangkan tanggal 20, itu bisa saja kemudian menunda eksekusi Sylvester Matutina. Nah, apakah ini dimungkinkan secara hukum, Bang? Saya kira apa yang disampaikan oleh Termul itu, saya pikir itu logika, bukan logika hukum. Ya, itu kalau ada pernyataan begitu, saya minta kepada orang Termul yang menyampaikan pernyataan seperti itu, buka ulang deh pasal 268 ayat 1 ya, dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung, pasal 268 ayat 1 KUHP, dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung. Hai Termul, ya, jangan sesatkan publik, kasihan. Dan pernyataan-pernyataan seperti ini kan akhirnya membuat kisruh penegakan hukum kita. Malah ini membenarkan kelalaian pihak kejaksaan, malah ini membenarkan praktek hukum yang tidak adil, malah ini membenarkan aparat penegak hukum yang hari ini tidak menjalankan kewenangannya. Kalau mau memberikan pernyataan, monggo baca dulu pasalnya, monggo baca dulu undang-undangnya, supaya jangan kehilangan pegangan yuridis. Itu. Jadi apa bunyi pasal 268 ayat 1 KUHP dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung? Apa itu? Permohonan PK tidak menghentikan dan tidak menunda eksekusi. Nah, ini Bang Jahmada tambahin, Bang. Nah, ini senior soalnya. Nggak enak. Ada senior. Benar kata Bung Gafur ini Bung Gafur ini tamatan dari universitas terbaik di Indonesia. Jadi masalah hukumnya Ijazahnya asli, Bang. Ijazahnya asli. Ijazahnya asli, dan bro kita dari Makassar, dari Ambon ya. Jadi benar, eksekusi itu tidak ada aturan yang menundanya. Tidak ada aturan itu. Pasal manapun tidak ada yang menunda itu. Ya, artinya kalaupun masuk PK, eksekusi tetap jalan. Seperti yang dijelaskan oleh Bro Gafur tadi.
Bahkan sebaliknya ada 4 aturan yang menyatakan bahwa eksekusi atas vonis Mahkamah Agung yang terakhir itu harus dilaksanakan. Seperti tadi kita katakan, mulai dari KUHP pasal 270, Surat Edaran Mahkamah Agung 2014, Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Kejaksaan tahun 2021 pasal 30 dan Undang-Undang Kehakiman pasal 50 ayat 1 dan 54 ayat 1 dan 3. 4 itu yang mengatur, yang mengawal eksekusi ini, tapi masih bisa juga tidak berjalan. Soat. Moral tentu penentunya. Apapun yang terjadi, kalau moral kita tidak bisa menegakkan hukum, ya selesai. Jadi the most penting, the last minute adalah moral kita berbicara dalam penegakan hukum, bukan aturannya, bukan sistemnya. Itu jangan lupa. Karena aturannya udah jelas. Aturan jelas. Dalam 3, menurut Lawrence Friedman mengatakan 3 unsur penegakan hukum. Pertama, substansi, itu aturannya tadi. Kedua, struktur, ini Kejaksaan Agung termasuk struktur. Dan yang terakhir adalah masalah budaya atau moral. Yang 2 ini sudah terpenuhi, tapi moralnya jatuh, tidak bisa terlaksana. Betapa pentingnya tentang moral itu. Moral jatuh di titik nadir. Nadir bahkan melebihi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman ya masih masalah sifilister ini, teman-teman yang masih tersebar di media sosial, dan tentu kita juga sebagai masyarakat Indonesia ya menilai bagaimana saat-saat ini masalah sifilister yang dilakukannya teman-teman kepada Pak JK. Ya tentu hal itu, masalah ini belum kelar juga teman-teman, dan bahkan pas 17 Agustus ya yang ke-80 ini si Flister ya dia meminta amnesti ya kepada pemimpin kita teman-teman, supaya dia dimaafkan dan tidak jadi dimasukkan ke dalam penjara. Ya tentu dalam hal ini teman-teman, kita sebagai masyarakat Indonesia bagaimana menanggapi suatu pernyataan dari hal seperti ini. Ya, berarti kita menilai bahwa si Filister ini teman-teman ya tidak ada keseriusan teman-teman kepadanya untuk menjalani ya vonis yang telah diputuskan kepadanya teman-teman tentunya. Nah, dalam hal ini teman-teman, kalau kita perhatikan bahwa si Filister saat ini masih belum ya menjalankan vonis yang telah ditentukan kepadanya atau penjara, masuk ke dalam penjara yang telah ditentukan kepadanya ya, karena dia masih berharap ya apakah dia diampuni atau diberikan amnesti kepadanya pemimpin kita atau tidak teman-teman tentu. Ya dalam hal ini kalau kita perhatikan bahwa si Filister ini juga sudah mengharapkan ya supaya Pak Jokowi juga ada di belakangnya ya untuk mendukungnya ya, karena kita tahu bahwa Pak Jokowi pada masanya masih Presiden Republik Indonesia ya, dia adalah seorang penguasa juga di negeri ini, dan dia juga bisa melakukan apa saja di negara ini teman-teman ya, termasuk ya mengubah undang-undang ya, itu adalah termasuk dari ipar Pak Jokowi sendiri atau paman dari Gibran tersebut teman-teman. Nah tentu dalam hal ini banyak sekali masalah yang ada di dalamnya teman-teman, yang masalah Filister ke Pak JK dan juga masalah ijazah dugaan jasa Pak Jokowi yang saat ini masih beredar teman-teman tentunya. Jadi makanya dalam hal ini ada juga ya usulan pemakzulan Gibran teman-teman yang diusulkan ya beberapa pihak yang memang tidak setuju dengan Gibran teman-teman tentunya. Nah, dalam hal ini teman-teman kita membacakan komentar masyarakat Indonesia bagaimana menanggapi ya suatu cuplikan video ini. Dikatakan bahwa si Filister kalau tidak dipenjara, rakyat masyarakat harus bergerak. Nah, jadi kalau Filister ini tidak dipenjara teman-teman, maka ya rakyat bergerak teman-teman ya. Dikatakan lagi harus rakyat yang bergerak. Ya, turun tangan Jaksa Agung, hal sepele ya, drama televisi tangkap si Filister. Ya, dikatakan lagi sudah Pak Jaksa, kalau takut nangkap si Filister mundur aja dari kerjaan gitu ya. Nah, si Filister ini banyak sekali dramanya teman-teman yang kita lihat ya, yang dimana di media sosial ya
kita kalau melihat di TV arogannya, sombongnya dan sebagaimana yang kita melihatnya teman-teman, bagaimana menanggapi hal seperti ini. Dikatakan bahwa kalau suara para pembela kebenaran ini sudah tidak didengar Kejaksaan Agung, ini perlu dipatikan dan rakyat masyarakat sudah siap menunggu melihat si Filister ditangkap. Jadi dalam hal ini teman-teman ya, masyarakat Indonesia atau sebagian dari rakyat Indonesia yang menunggu ya bagaimana ya si Filister ini dimasukkan ke penjara teman-teman, atau adili ya teman-teman ya. Katakan lagi, tangkap si Filister sebelum kau pakai hukum rimba. Dikatakan lagi, ya ini mewakili rakyat Indonesia yang menginginkan hukum Indonesia ditegakkan tanpa pandang bulu. Nah, benar teman-teman bahwa di negara kita ini tidak ada ya, tidak boleh untuk memandang siapapun ya, baik itu pejabat, baik itu orang biasa, baik itu orang yang berkeadaan ya, tetapi harus dijalankan namanya hukuman teman-teman yang telah dia lakukan ya. Jadi pernyataan seperti ini teman-teman yang membuat juga masyarakat Indonesia ragu dengan keputusan-keputusan yang saat ini masih belum bisa dikelarkan ya, untuk memastikan si Filister ini untuk dimasukkan ke penjara teman-teman ya. Karena sejauh ini ya kita memperhatikan dan sudah melihat bahwa masih belum ada reaksi dari siapapun untuk menanggapi atau juga keberanian kepada mereka untuk menangkap dan masukkan Filister ini di dalam penjara. Ya tentu ada suatu hal yang memang diperhatikan di dalam ini teman-teman. Penjarakan si Filister, kaki tangan Jokowi rakyat minta. Nah artinya di situ ya sebagian besar rakyat Indonesia ya, mereka setuju kalau si Filister ini ya diberikan hukuman ya sesuai dengan perbuatan yang telah dia lakukan kepada Pak JK ya, atas fitnah dan juga pencemaran nama baik teman-teman tentunya. Jadi supaya nanti ke depannya si Filister ini tidak sewenang-wenang lagi untuk berkata-kata dan drama-dramanya yang banyak teman-teman tentunya. Ya supaya ya dia itu bisa belajar dari kesalahannya teman-teman ketika dia tegakkan hukum dan keadilan kepadanya teman-teman sesuai yang telah divonis. Ya dikatakan ya sangat setuju ya pernyataan Bapak. Semoga Bapak bisa memantau kasus ini ya. Bapak berjuang Pak, kami masyarakat butuh orang-orang baik seperti Bapak yang menegakkan hukum sehat selalu Pak. Jadi masyarakat Indonesia itu mereka ya senang ketika orang-orang ya petinggi-petinggi negara ya turun untuk bisa menegakkan hukum kepada orang yang bersalah teman-teman, tanpa memandang ya siapapun atau memandang bulu teman-teman. Nah tentu dalam hal ini teman-teman silakan memberikan tanggapan Anda dan juga komentar Anda ya tentang masalah Filister ini, dan kita sudah melihat dari cuplikan videonya teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di channel selanjutnya.